Saya Rizal Isparizal dengan NIM 2203042449. Saya akan menjelaskan mata kuliah komunikasi digital bisnis dari pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama, pertemuan 9, keterampilan presentasi bisnis. Membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif adalah kunci kesuksesan. Komunikasi yang baik dan pengguna visual yang tepat dapat memperoleh keberhasilan presentasi. Pentingnya keterampilan presentasi bisnis dalam dunia kooperatif. Kemampuan untuk menyampaikan ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Komunikasi efektif dalam presentasi bisnis. Komunikasi yang melibatkan pengguna bahasa tubuh, intonasi, suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiensi. Menyusun struktur presentasi bisnis. Yang pertama, pendahuluan. Membuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua, isi utama. Menyampaikan informasi secara struktur dengan poin-poin utama dan contoh yang relevan. Yang tiga, kesimpulan. Mengulangi poin penting, mengajukan pertanyaan terbuka, dan mengundang diskusi. Teknik menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang tepat, gerakan tangan, ekspresi wajah, dan kontak mata yang kuat dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Yang kedua, sajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas dan mudah dibaca membantu audiensi untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang ketiga, sertakan testimoni pelanggan. Menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat menyampaikan audiensi mengenai manfaat produk atau layanan Anda. Penggunaan visual media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, atau media lainnya dapat membantu menarik perhatian audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis. Rasa gugup saat presentasi adalah hal yang wajar. Menyampaikan diri dengan baik, latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan dapat membantu mengurangi rasa gugup. Menyampaikan presentasi dengan percaya diri dan profesional. Percaya diri adalah kunci kesuksesan dalam presentasi bisnis. Memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik, bersikap profesional, dan merasa yakin isi presentasi adalah faktor penting membuat yang efektif. Berikutnya, pertemuan ke-11. Komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah istilah yang begitu populer di saat ini. Media massa, buku, kelompok, diskusi atau pelatihan, seminar, dan sebagainya. Membahas mengenai komunikasi, manusia modern diberondong oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan atau secara halus, baik secara verbal atau non-verbal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua atau lebih. Contoh, komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Seperti percakapan kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja, ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan
komunikan menanggapi pada saat bersamaan. Menurut Dan Barloon, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Komunikasi interpersonal terjadi ketika melakukan interaksi yang berfokus pada isyarat verbal dan nonverbal serta saling balas. Jika tidak ada proses pertukaran verbal dan nonverbal, maka tidak disebut proses komunikasi antar pribadi. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Kontak tersebut bisa bertatap muka atau melalui telepon sehingga menimbulkan timbal balik. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. 1. Bahasa yang digunakan bisa formal atau informal. 2. Memakai media tertentu, misal telepon, ponsel, dan email. Dan ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. 4. Bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal. Yang pertama, keterbukaan atau openness. Yang tiga, empati. Yang ketiga, sikap mendukung, sportif. Yang keempat, sikap positif. Yang kelima, kesetaraan, equality. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Michel Bourgon mendefinisikan komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti sebagai informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Klasifikasi kelompok. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Kelompok primer, kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang. Berikutnya, kelompok sekunder. Kelompok bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok kecil. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Yang kedua, komunikasi kelompok besar. Fungsi-fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial. Yang kedua, fungsi pendidikan. Yang ketiga, fungsi persuasi. Yang keempat, fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Yang kelima, fungsi terapi. Berikutnya, pertemuan ke-12. Pertemuan ke-12 berjudul negosiasi. Definisi negosiasi bisnis, proses interaksi antara dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan atas suatu masalah atau kepentingan yang saling bertentangan. Tujuan negosiasi bisnis. Yang pertama, membangun hubungan. Yang kedua, mencapai kesepakatan. Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Yang keempat, menghindari konflik. Elemen komunikasi bisnis. Sabar.
Negosiasi bisnis. Yang pertama, pemahaman. Pahami kepentingan Anda dan kepentingan pihak lain. Yang kedua, komunikasi. Komunikasikan kepentingan Anda dengan jelas dan efektif. Yang ketiga, kreativitas untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang keempat, fleksibel, bersedia untuk berkompromi. Langkah-langkah negosiasi bisnis. Yang pertama, persiapan. Lakukan riset, identifikasi kepentingan Anda dan persiapkan strategi Anda. Yang kedua, pembukaan. Bangun hubungan dan ciptakan suasana yang kondusif. Yang ketiga, proses negosiasi. Komunikasikan kepentingan Anda, dengarkan dengan efektif, dan cari solusi yang saling menguntungkan. Keempat, kesimpulan. Buatlah kesepakatan secara tertulis dan sepakati langkah-langkah selanjutnya. Etika negosiasi bisnis. Bersikaplah jujur dan transparan. Hormati pihak lain meskipun Anda tidak setuju dengan mereka. Hindari menggunakan taktik manipulatif atau mengancam. Berikutnya, kesimpulan. Negosiasi bisnis adalah keterampilan penting yang dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda dalam dunia bisnis. Dengan memahami elemen-elemen negosiasi dan mengikuti langkah-langkah yang tepat, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mencapai kesempatan yang saling menguntungkan. Selanjutnya, tips negosiasi bisnis. Datanglah dengan persiapan yang matang. Pahami kepentingan Anda dan kepentingan pihak lain. Bersikaplah percaya diri, dengarlah dengan aktif, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Bersikaplah fleksibel, bersikaplah positif. Berikutnya, pertemuan ke-13. Etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, ethos, yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak moral. Peran etika. Yang pertama, etika memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk bertanggungjawaban secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera. Etik dan etis. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika dan etis, norma, etika ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan, tidak bisa lepas dari istilah etik atau etis dan norma. Macam-macam etika. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif adalah berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai suatu yang bernilai. Selanjutnya, yang kedua, etika normatif. Etika normatif adalah berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang harus dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama, tabiat atau pembawaan, akal atau rasio. Yang ketiga, hati nurani. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama atau kecerdasan, latar belakang, afektif, motivasi, minat, sikap, konsep diri dan kemandirian. Yang kedua faktor eksternal, keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya pertemuan ke-14. Teknologi digital dalam komunikasi. Menurut salah satu lembaga peneliti di US, teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi. Dalam praktek komunikasi bisnis dilakukan sarana yang dapat menjunjung proses komunikasi itu. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat memanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial, yang pertama Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga WordPress, yang keempat Blogger, yang ketiga MySpace. Pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, otomasi kantor. Yang kedua, berbagai informasi dengan karyawan. Yang ketiga, bertukar informasi. Yang keempat, tetap berhubung dengan konsumen, kolega, dan penyuplai. Yang kelima, menjalin kerjasama. Yang keenam, menciptakan dan mengembangkan produk dan jasa. Yang keempat, menghemat biaya. Yang kedelapan, mengakses informasi dan komunikasi. Yang kesembilan, berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan teknologi digital. Setiap jenis teknologi memiliki kelebihan masing-masing. Berikut adalah beberapa kelebihan teknologi digital. Yang pertama, data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak berpengaruh cuaca buruk atau noise, karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Itu saja. Kamu siap.